Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang mahasiswa IAIN Ponorogo. Pada pertemuan kali ini saya akan langsung masuk pada topik bahasan yang pertama kita, yaitu ruang lingkup atau gambaran umum tentang notariat, yaitu membahas tentang sejarah notaris. Yang kedua, peraturan perundangan jabatan notaris. Yang ketiga, yaitu istilah-istilah terkait notariat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan perkembangan notaris di Indonesia. Kenapa notaris bisa masuk ke Indonesia, sejarahnya seperti apa? Baiklah, pekerjaan notaris diperkirakan itu mulai ada di abad 2-3 pada masa Roma kuno. Dikenal sebagai scribae, tabellius, atau notarius. Kemudian, istilah notaris diambil dari pengabdinya, yaitu notarius, yang kemudian jadi titel bagi golongan penulis cepat atau stenographer. Notaris itu ada dua jenis, yaitu notaris civil law dan notaris common law. Apa perbedaan dari notaris civil law dan notaris common law? Di sini bisa kita bedakan, kalau notaris civil law itu berasal dari Italia Utara yang dianut oleh Perancis, Belanda, dan Indonesia. Sementara notaris common law itu berlaku di Inggris dan Skandinavia. Apa perbedaan dari dua macam notaris tersebut? Untuk notaris civil law itu diangkat oleh pejabat pemerintah untuk melayani masyarakat umum dan dapat honorarium dari masyarakat umum. Ingat ya, civil law itu hanya diangkat oleh pejabat pemerintah. Sementara untuk common law tidak diangkat oleh pejabat pemerintah dan akta tidak dalam bentuk tertentu. Mengerti? Selanjutnya masuk pada abad ke-11 dan 12 di Italia Utara, notaris dikenal sebagai latinse notariat. Kemudian kebutuhan notaris sampai di Perancis pada abad ke-13. Pada 6 Oktober 1791 pertama kali notariat diundangkan. Pada 16 Maret 1803 diganti menjadi ventoswet yang bertujuan memberikan jaminan lebih baik bagi masyarakat umum. Pada saat itu penjajahan Belanda telah dimulai di Indonesia. Belanda mengadaptasi ventoswet dan menamainya notariswet. Notaris pertama diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelsum, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 1860 terbit Notaris Reglement yang dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris, kopian dari Notariswet di Belanda. Peraturan ini berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu tentang jabatan notaris. Kemudian setelah merdeka 17 Agustus 1945 terjadi kekosongan notaris. Kenapa? Karena orang-orang Belanda sudah pada pulang ke negaranya. Maka pemerintah Indonesia mengadakan kursus-kursus notaris. Yang pertama yaitu adalah Universitas Indonesia pada tahun 1954 mengadakan kursus independen. Lalu 1970 diadakanlah prodi spesialis notariat yang menempel di Fakultas Hukum. Kemudian tahun 2000 terbit PP nomor 60 mengubah prodi spesialis notaris menjadi program magister yang sampai dengan saat ini. Yang bersifat apa? Yang bersifat keilmuan dengan gelar magister kenotariatan. Oke, selanjutnya yaitu peraturan perundangan tentang notaris. Peraturan perundangan notaris banyak sekali. Ada sekitar 15 peraturan dari 1860, kemudian masuk 31, masuk 49, 54 dan lain sebagainya akan saya tulis di sini. Di sini teman-teman bisa baca sampai dengan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Yaitu mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Nanti teman-teman bisa baca perkembangan peraturan perundangan notaris di Indonesia dari mulai 1860 sampai dengan 2014. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Selanjutnya saya akan membahas tentang istilah terkait notariat. Apa itu istilah terkait notariat? Memasuki dunia notariat, teman-teman akan sangat familiar sekali dengan istilah-istilah berikut ini. Notaris, penghadap, akta otentik, surat bawah tangan, minuta akta, salinan akta, grosse akta, warmarking, legalisasi, dan legalisir. Jadi kalau teman-teman sudah masuk dunia notaris, pasti akan sangat familiar sekali dengan istilah-istilah tersebut. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, notaris. Siapa itu notaris? Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang membuat akta otentik, di mana notaris menjamin tanggalnya, kemudian menyimpan aktanya, dan juga mengeluarkan salinannya. Kemudian apa itu penghadap? Penghadap adalah klien.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah jadi notaris, kedatangan tamu itu minta dibuatkan akta perjanjian, berarti di situ adalah penghadap. Kenapa dikatakan menghadap? Berarti memang dia benar menghadap kepada notaris atau di hadapan notaris untuk dibuatkan akta tertentu. Selanjutnya yaitu adalah akta otentik. Di sini akta yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa dikatakan otentik? Karena mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya notaris mempunyai kekuatan bukti formil dan material dalam perbuatan hukum tertentu, juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Apa itu eksekutorial? Eksekutorial berarti akta tersebut bisa dieksekusi tanpa harus menunggu penetapan pengadilan. Selanjutnya surat bawah tangan. Surat bawah tangan yaitu adalah surat yang dibuat oleh penghadap tanpa di hadapan notaris. Bu, saya bikin surat tapi nggak di hadapan notaris. Oh, itu namanya surat di bawah tangan. Karena dibuat sendiri tanpa di hadapan pejabat umum yang berwenang. Minuta akta. Minuta akta adalah asli akta yang ada tanda tangan para penghadap, kemudian saksi dan juga notaris. Next yaitu salinan atau kutipan akta. Salinan yaitu adalah kata demi kata dari seluruh akta, dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan. Itu salinan. Kalau kutipan berarti di bawahnya tercantum diberikan sebagai kutipan. Jadi kalau misalnya salinan dan kutipan itu hanya ada tanda tangan si notaris, tidak ada tanda tangan para penghadap dan juga saksi. Karena kalau ada tanda tangan para penghadap dan saksi masuknya minuta akta, yaitu akta asli yang disimpan oleh si notaris tadi. Selanjutnya adalah gross akta. Apa itu gross akta? Gross akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang. Jadi gross akta ini adalah akta khusus hanya mencantumkan tentang pengakuan hutang atau membuat tentang pengakuan hutang. Yang mana pada kepala aktanya, pada bagian atasnya itu ada irah-irah yang bertuliskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimana kalau sudah ada irah-irah tersebut berarti mempunyai kekuatan eksekutorial. Apa itu eksekutorial? Sudah saya jelaskan tadi ya. Eksekutorial adalah bisa langsung dieksekusi akta tersebut tanpa harus menunggu penetapan pengadilan. Selanjutnya register atau warmarking. Apa itu register atau warmarking? Yaitu dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris. Jadi notaris punya buku khusus namanya warmarking, yang mana pada tanggal tertentu. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Jadi tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran. Oke, contohnya saya kasih contoh ya. Jadi surat itu tertanggal 1 Agustus, tetapi kalian baru menghadap kepada saya pada tanggal 27 Agustus. Berarti dia di tanggal yang berbeda. Jadi warmarking di sini adalah bahwa surat tersebut sudah dibuat terlebih dahulu tanpa di hadapan saya. Jadi saya hanya mendaftarkan saja ke daftar buku khusus saya tadi atau namanya diregister. Oke? Selanjutnya yaitu adalah legalisasi. Apa itu legalisasi? Legalisasi yaitu dokumen surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris. Kalau warmarking tadi ditandatanganinya bukan di hadapan notaris, jadi kalian bikin surat kemudian sudah ditandatangani, sementara untuk legalisasi adalah yang ditandatangani di hadapan si notaris. Kemudian notaris tersebut membacakan dan menjelaskan bahwa surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi. Jadi pada tanggal hari ini menghadap tanggal 27 Agustus, berarti kalian juga membuat tanggal di surat bawah tangannya juga tanggal 27 Agustus. Jadi tanggalnya sama. Kalau warmark tadi tanggalnya berbeda, tetapi kalau legalisasi tanggalnya sama. Baiklah teman-teman, itu adalah istilah-istilah notariat atau notaris. Di sini saya punya tugas kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman bisa komen nanti di bawah link ini, di bawah video ini. Saya minta ada istilah-istilah yang belum saya jelaskan. Saya minta teman-teman untuk menjelaskan apa itu istilah. Yaitu yang pertama, apa itu legalisir? Yang kedua, apa itu protokol notaris? Yang ketiga, apa itu dokumen negara? Yang keempat adalah apa itu pejabat sementara notaris? Nanti teman-teman bisa komen di bawah video ini apa pengertian dan apa maksud dari 4 istilah tersebut dengan menyebutkan nama dan NIM dari teman-teman sekalian. Saya harap jangan copy paste teman-teman ya. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.